Setiap pagi, banyak di antara kita membuka mata dengan harapan yang sama. Hari ini harus lebih baik ya. Tapi kenapa seringkali rasa malas menggelayuti langkah? Kita berharap hidup kita berubah, tapi ketika saatnya tiba untuk memperbaiki diri, kita justru mundur. Ada suara dalam diri yang bilang, kenapa harus dimulai sekarang? Inilah momen yang penting untuk kita tengok ke dalam. Apakah harapan kita hanya sebatas wacana yang tak pernah kita realisasikan? Ini adalah panggilan untuk jujur pada diri sendiri. Mungkin sudah saatnya kita bertanya, sudahkah kita menunaikan kewajiban yang paling mendasar? Dalam hal ini, sholat kita. Ketika hati kita merasa berat, ketika fokus kita hilang, sholat seharusnya menjadi perisai yang menenangkan. Namun kenyataannya, banyak di antara kita yang masih menunda atau bahkan mengabaikannya. Tak jarang kita bergelut dengan kerinduan akan perubahan, tapi malah sholat kita saja masih diabaikan. Momen untuk memulai perbaikan diri sebenarnya ada di tangan kita, bukan pada orang lain atau keadaan. Apakah kita siap menghadapi kenyataan ini? Saat berbicara tentang perubahan, kita seringkali melupakan fondasi dari segala aspek kehidupan kita. Sholat, yang seharusnya menjadi jembatan kita dengan Sang Pencipta, malah tersisih dalam rutinitas harian. Ada di antara kita yang menganggap sholat sebatas kewajiban, tanpa memahami makna yang lebih dalam. Hasilnya, kita merasa kosong dan kehilangan arah. Pikirkan tentang mahasiswa yang menunda tugas hingga detik terakhir. Dengan semua informasi di ujung dari, ia tetap memilih untuk mencari hiburan alih-alih menggunakan waktu secara bijak. Ketika akhirnya tersadar, tugas yang menumpuk membuatnya merasa tertekan. Mengapa hal ini terjadi? Ternyata, ini bukan hanya masalah manajemen waktu, tapi juga refleksi dari sikap mental yang buruk. Dalam hal yang sama, sholat yang ditinggalkan akan menghasilkan ketidaktenangan dalam hidup. Masih ada pula sosok ibu rumah tangga yang berjuang seharian, lelah dan bingung, mencoba memenuhi semua tuntutan. Ia tampak tangguh di depan keluarga, tetapi dalam hatinya, ia merasa melawan arus. Terkadang, saat tubuhnya meminta istirahat, ia justru mengabaikan salat tepat waktu, merasa tidak ada waktu yang tersisa. Lalu, bagaimana ia bisa berharap memperoleh ketenangan dan kebahagiaan jika ia belum memenuhi panggilan spiritualnya? Tidak kalah penting adalah peran seorang dokter yang bekerja keras di tengah kesibukan rumah sakit. Dia berusaha tetap tenang meski situasi kritis. Tetapi bagaimana ketika remnya justru tidak terjaga karena sholat yang terlewat? Energi yang seharusnya mengalir dari hubungan spiritual malah hilang. Dalam keadaan tertekan, ia berjuang mencari harmoni, padahal syaratnya bisa jadi solusi. Masalah ini berputar berulang kali. Harapan untuk menjadi lebih baik tereduksi menjadi sekadar angan-angan, mengalir seperti air yang tak bertahan di telapak tangan. Kita cenderung mencari pelarian dari kenyataan, tanpa memperbaiki hal-hal kecil yang bisa memberi dampak signifikan dalam hidup kita. Kita mungkin berjanji pada diri, besok aku akan sholat tepat waktu. Tapi realita tak selalu sesuai harapan, bukan? Kita terbawa arus, menunda-nunda, hingga jarum jam menunjukkan waktu yang salah. Kehidupan terus berputar, dan kita dilanda kerinduan yang tak terwujud. Intinya, kita harus berani mengakui kesalahan yang telah kita buat. Jika kita ingin kehidupan yang lebih baik, kita harus memulai dengan hal yang paling mendasar. Sholat yang kita abaikan bisa jadi kunci untuk menemukan kembali makna hidup yang hilang. Ketika kita lupa pada diri sendiri, seringkali kita akan menemukan penggambaran yang terasa dekat. Ada satu mahasiswa bernama Budi, yang setiap hari disibukkan akan tugas kuliah.
Meski sudah berjanji pada diri untuk lebih disiplin, ia selalu terjebak dalam godaan hiburan. Tangannya menggeser layar ponsel berjam-jam, sampai syalatnya terabaikan. Setiap kali melihat cermin, dia merasakan kehampaan yang akut, dan harapannya untuk meraih nilai tinggi terancam hanya menjadi impian tak berujung. Kemudian ada Rina, seorang ibu rumah tangga yang dari pagi hingga malam bekerja tanpa henti. Saat semua orang tidur, dia masih memikirkan segala hal yang belum terselesaikan. Dalam kepenatannya, ia sering merelakan waktu syalatnya demi menyelesaikan pekerjaan rumah. Setelah sepanjang hari berjuang, ia mendapati diri semakin jauh dari ketenangan, tanpa menyadari bahwa sholat yang seharusnya menjadi tuntunan hidupnya sering dilewatkan begitu saja. Setiap kali merasa lelah, ia berdoa dalam hati meminta kekuatan, tetapi momentum untuk sholat hilang begitu saja. Satu lagi adalah Andi, seorang dokter di rumah sakit. Di tengah tanggung jawab yang menumpuk, ia terjebak dalam situasi sulit. Ketika pasien-pasien membanjiri ruang UGD, yang ia pikirkan hanyalah menyelamatkan nyawa mereka. Ketika setiap detik berharga, ia ragu untuk melangkah ke masjid. Satu keputusan untuk tidak melupakan sholat padahal bisa menjadi penyeimbang dalam hidupnya. Energi yang seharusnya datang dari hubungan spiritual malah hilang, dan ia berjuang untuk menemukan harmoni di tengah kesibukannya. Kisah-kisah ini mengajak kita untuk merefleksikan diri. Kita semua pernah berada di titik serupa, terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari signifikansi dari sholat yang kita lupakan. Dalam pencarian motivasi hidup, seringkali justru hal yang paling sederhana ini yang menjadi titik awal untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Bila kita menelisik lebih dalam, tantangan seperti yang dihadapi Budi, Rina, dan Andi menjadi gambaran nyata. Mengungkapkan isi hati atau menjalin komunikasi bisa jadi sulit, tetapi tidak ada salahnya mencari solusi. Berbagai contoh ini membuat kita bertanya, sudahkah kita menempatkan sholat dalam porsi yang benar? Lebih dari sekadar kewajiban, sholat adalah waktu berkualitas untuk terhubung kembali dengan diri dan Sang Pencipta. Ketika kita tidak memberi waktu bagi sholat, hidup mulai terasa berat, dan hamparan masalah tampaknya tak ada ujungnya. Cobalah untuk sejenak merenungkan dan kita akui, selama ini kita sudah terlalu banyak berkeluh kesah, namun kita lupa pada hal yang paling mendasar. Seperti kasus Budi, Rina, dan Andi, apakah kita juga terjebak dalam pola pikir yang membuat kita meremehkan hal-hal kecil, namun sangat penting dalam hidup? Apakah kita jujur pada diri sendiri dalam mencari solusi yang bisa mengubah hidup kita? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat mendasar, membawa kita untuk lebih memahami betapa pentingnya sholat dalam memperbaiki kualitas hidup kita. Menghadapi kenyataan seringkali membuat kita merasakan momen pencerahan. Kita bisa mulai dari kesadaran akan pentingnya sholat. Misalnya, Budi mulai menyadari bahwa larut dalam hiburan tidak hanya merugikan akademisnya, tapi juga rohaninya. Dia memutuskan untuk menjadwalkan waktu belajar yang lebih baik sambil tetap memperhatikan sholat. Keputusan kecil ini membawanya pada perasaan lebih tenang dan fokus, mengalirkan energi positif ke dalam aktivitasnya. Rina, di rumahnya yang selalu berantakan, mulai menghadapi kenyataan bahwa dia butuh dukungan dari orang-orang terdekat. Setiap kali menikmati waktu bersama keluarga, dia menyadari pentingnya komunikasi. Setelah berbincang dengan suami, keduanya sepakat untuk mengatur waktu sholat yang lebih baik. Rina menyadari, dengan menerapkan pengaturan waktu, beban akan terasa lebih ringan. Kesadaran itu menjadi momen penting bagi Rina untuk menata ulang dirinya dan mengembalikan keseimbangan hidup. Andi pun merasakan adanya perubahan ketika ia memutuskan untuk menyempatkan sholat, meskipun di tengah kesibukan. Ketika dia kembali ke sholat,
ia menemukan kekuatan baru dan mampu menghadapi tekanan dengan lebih baik. Energi positif mengalir ketika ia mengizinkan diri untuk mengambil waktu sejenak untuk merenung dalam doa, menyambungkan hatinya kembali kepada Sang Pencipta. Dengan langkah-langkah kecil ini, ketiga tokoh kita mulai menemukan harapan baru. Dari pengalaman mereka, kita bisa menyimpulkan bahwa berani untuk merubah kebiasaan adalah langkah yang harus kita ambil. Semua mesti dimulai dari pengakuan kesalahan terhadap diri sendiri, lalu menghadapi kenyataan dengan harapan baru. Kita harus belajar dari momen-momen ini, menyadari bahwa setiap keputusan membawa dampak yang lebih jauh, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain di sekitar kita. Momen pencerahan ini bisa membuahkan hasil yang tak terduga, membawa kita ke arah yang lebih baik. Ini adalah waktu bagi kita untuk merenungkan pilihan. Sekaranglah saatnya menjadikan sholat sebagai prioritas utama dalam hidup, bukan sekadar rutinitas yang terabaikan. Saat kita memutuskan untuk mengubah arah, semua aspek kehidupan akan berujung pada perubahan yang lebih baik. Ketika kita sungguh-sungguh menyiapkan waktu untuk bersedekah dalam sholat, kita akan merasakan manfaat luar biasa di baliknya. Satu keputusan untuk tidak mengabaikan sholat bisa mengubah segalanya. Kita harus terus berupaya untuk mengevaluasi diri, terus-menerus menilai komitmen kita. Dalam setiap langkah kecil, kita bukan hanya bergerak demi diri, tetapi juga demi orang-orang yang kita cintai. Mari kita tanamkan dalam hati, bahwa setiap amal yang dikerjakan, khususnya sholat, dapat mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Akhirnya, ketahuilah, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita ingin hidup yang lebih bermakna, kita harus berani terbangun dari ketiduran. Mari ambil pelajaran dari kisah Budi, Rina, dan Andi. Ingatlah, setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah langkah yang berarti. Jadilah penggerak, selesaikan syalatmu, dan saksikanlah bagaimana hidupmu bertransformasi menjadi lebih bermakna. Jangan tunggu lagi, mulailah dari sekarang, dan lihat bagaimana setiap detik yang kita investasikan pada sholat dapat mengubah warna kehidupan kita secara keseluruhan. Setiap momen yang kita alokasikan untuk sholat bukan hanya sekedar waktu, namun investasi bagi masa depan yang lebih baik.